Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dikenal dengan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Keberagaman ini adalah aset berharga yang memperkaya identitas nasional kita. Namun, keberagaman ini juga bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal komunikasi. Pemahaman persepsi akibat dari perbedaan budaya yang ada dapat membuat konflik ini terjadi. Seperti bagaimana cara orang dari Batak berkomunikasi dengan orang Jawa, bagaimana individu yang berbeda latar belakang ini menguraikan perbedaan dan mengurangi konflik dalam proses berkomunikasi. Universitas Trunojoyo Madura adalah salah satu perguruan tinggi di Provinsi Jawa Timur yang mahasiswanya berasal dari banyak suku bangsa. Di kampus ini, kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah dan budaya. Dalam hal ini, terjadi interaksi sosial dan komunikasi lintas budaya yang mana di dalamnya terdapat berbagai perbedaan. Mulai dari perbedaan gaya bicara, gestur, dan perbedaan nilai-nilai budaya yang diyakini antar individu dapat memicu terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya. Perbedaan etnis di Universitas Trunojoyo Madura, khususnya di FISIP, itu memang sangat beragam. Banyak beberapa etnis yang berkuliah di UTM. Yang paling saya amati dengan perbedaan etnis itu sebenarnya kalau sikap, perilaku itu fleksibel ya, maksudnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi yang paling sangat bisa dibedakan itu adalah dari cara berbicara, logat bicara. Madura sendiri itu antara Madura Timur dengan Madura Barat pun itu sudah ada perbedaan logat. Belum lagi yang dari etnis lain ya, ada yang bernada keras gitu, ada yang bernada lembut gitu ya, ataupun sopan dalam arti lebih kepada tertata gitu, tidak ceplas-ceplos dan sebagainya. Perbedaan latar belakang, perbedaan etnis ya, perbedaan pendidikan itu sangat rentan menimbulkan konflik. Nah, cara meminimalisirnya ya ini bukan satu-satunya solusi sebenarnya, tapi meminimalisirnya memang kita harus saling belajar budaya dari etnis lain. Jadi tidak memaksakan budaya sendiri kepada lawan bicara kita, tapi justru kita yang berbicara itu harus paham dengan lawan bicara kita, terutama dari etnis lain. Saya mahasiswa Jawa yang kuliah di Madura. Awalnya kaget karena memang perbedaan budaya. Jadi orang Madura ini biasanya ngomongnya agak keras, terus nadanya tinggi dan lain sebagainya. Sedangkan kebiasaan kalau misalnya saya berkomunikasi di Jawa itu kan lebih halus, lebih lembut dengan cara bicaranya. Banyak teman-temanku yang dari Jawa itu yang salah paham. Jadi menurut mereka kesan mereka yang mereka tangkap pertama kali dari kita sebagai mahasiswi Madura itu kesannya kita berbicara belak-belakan, terus terang, nadanya tinggi dan keras. Nah dari situ teman-teman banyak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Padahal kita tidak ada niatan untuk menyakiti kalian, dan kita itu niat untuk menyampaikan pendapat kita secara asertif dan secara eksplisit. Jadi menurutku cara mengatasinya, aku berusaha untuk menyesuaikan diri dengan teman-temanku yang dari non Madura atau Jawa. Misalnya aku ambil contoh waktu aku kerja kelompok, itu ada beberapa temanku yang dari non Jawa bahkan dari Jakarta. Di situ aku mencoba untuk memahami mereka dan bertanya terus terang agar mereka itu merasa terbuka dan merasa dihargai. Konflik yang dialami oleh mahasiswa dalam komunikasi antar budaya tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ting Tumi 1999 tentang teori identitas dan kontak antar budaya. Teori ini menekankan bahwa konflik komunikasi lintas budaya seringkali terjadi karena perbedaan identitas budaya antara individu atau kelompok. Identitas budaya mencakup norma, nilai, dan keyakinan yang memengaruhi cara individu berkomunikasi. Konflik terjadi ketika identitas-identitas ini bertabrakan dalam konteks interaksi antar budaya. Kita telah mencapai akhir dari perjalanan dalam memahami konflik komunikasi lintas budaya di lingkungan kampus.
Kami harap video ini memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika, tantangan, dan solusi dalam menghadapi perbedaan budaya di antara kita. Seperti yang telah kita lihat, konflik bukanlah akhir dari cerita. Ia adalah panggilan untuk lebih memahami satu sama lain, untuk membangun jembatan yang menghubungkan, bukan tembok yang memisahkan. Dengan kesadaran, empati, dan kerjasama, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis di kampus. Mari kita tetap terbuka untuk belajar, untuk merangkul perbedaan, dan untuk tumbuh bersama sebagai satu komunitas yang kuat. Karena dalam perbedaan, kita menemukan kekuatan, dan dalam pemahaman, kita menemukan perdamaian. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Mari kita terus menjaga semangat kebersamaan dan memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan keberagaman di setiap langkah kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.